Kita masih kembali bersama dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nenema yang menghabiskan banyak waktu untuk kemudian berusaha ya bersama-sama dengan kepolisian juga untuk membongkar atau paling tidak memperlihatkan dugaan mencari berbagai macam kemungkinan gitu ya. Betul. Seperti apa trik-triknya tadi penelpon kita dua juga sudah bertanya-tanya nih sebenarnya sejauh mana sih properti-properti ini digunakan untuk tadi dugaan uang tadi. Jadi terus itu pertanyaan selanjutnya dari Pak Yongki yang di Ambon. Ini kan sebenarnya kan sudah diketahui sejak tahun 2011 dia bilang kenapa baru rame sekarang, ada temuan apa nggak sih Yasir sehingga akhirnya kok triggernya baru sekarang nih, gitu. Ini yang juga menjadi pertanyaan besar saya ketika meliput ke sana karena jika kita melihat kasus ini terbongkarnya kasus penipuan ataupun sudah ada beberapa korban ingin melapor itu sudah dari 2013. Almarhum Abdul Ghani itu sudah berhenti bersama keluarganya itu sudah dari 2013 dan mereka sudah berusaha untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian setempat. Namun ternyata dari pihak kepolisian itu memang terlihat tidak bisa merespon laporan tersebut karena belum ada bukti yang kuat. Karena untuk informasi dari pihak kepolisian untuk membongkar sebuah kasus penipuan harus ada barang bukti, laporan dari korban, banyak item-item alat bukti yang akhirnya itu sulit didapatkan. Sehingga kalau kita lihat kasus ini terbongkar, ini masuknya dari kasus pembunuhan. Ada Abdul Ghani dan Ismail yang merupakan mantan pengikutnya. Baru yang akhirnya merembet ke kasus penipuan uang tadi gitu ya. Sampai akhirnya juga menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Ya, kita akan menerima telepon lagi, ada dari Bali, ada Ani Rai. Selamat siang. Siang. Silakan Ibu. Sayang sekali. Kita langsung ada penelpon lagi, ada Pak Suharno. Selamat siang Pak Suharno dari Bangka Belitung. Pak Suharno? Pak Suharno? Nampaknya juga terputus. Inilah Yasir ketika banyak sekali orang yang penasaran akhirnya saling. Iya betul. Nah ini tadi kita juga sempat ada pertanyaan yang dari Bandung tadi gitu ya. Ini mengenai properti yang dipergunakan, benar nggak sih itu duit-duit yang ada di yang tadi kan kita lihat ya ada setumpuk uang. Itu yang mana? Udah diceritain yang mana yang palsu, mana yang asli atau jangan semua palsu? Ketika kita bertanya kepada pengikutnya, mereka percaya bahwa semua uang yang ada di situ adalah asli. Namun ketika kita bertanya ataupun menggali informasi dari pihak kepolisian, ternyata uang-uang yang ditumpuk di yang tersusun rapi, nah itu sebenarnya itu adalah uang palsu. Tapi kan ada yang dihamburkan tuh. Yang dihamburkan itu adalah uang asli. Uang asli. Uang asli yang ia meminta ketika ia mengeluarkan. Oh yang ini ya nih ya. Betul. Nah berarti yang lagi dihambur-hamburkan ini asli nih, diduga asli ya. Dan kalau yang itu juga palsu. Kalau ruangan tempat menyimpan uang-uang tadi itu seberapa tertutupkah atau seberapa banyak orang yang bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan? Orang-orang tertentu saja itu adalah ketika proses ataupun taat pribadi mengeluarkan uang itu dilakukan biasanya di rumah utama. Di Padepokan begitu luas ada rumah utama dan di situ hanya beberapa orang khusus saja yang boleh masuk di situ. Itu kalau seandainya struktur organisasi Sultan Agung dan Sultan yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Oh berarti memang untuk bertemu dengan taat pribadi pun itu bukan orang sembarangan. Betul seperti sekali. Itu ya. Oleh karenanya kalau kita lihat nih ada di beberapa video pada saat taat pribadi mengeluarkan uang atau mengeluarkan benda dari balik jubahnya atau apa itu hanya ada beberapa orang di sana ya. Betul. Kurang lebih hanya 5 atau 6 orang yang berkumpul. Sementara pengikut lainnya ada di luar. Betul. Nah ini kalau tidak salah masih ada sekitar 200-an lebih yang bertahan. Pengikut yang bertahan. Kondisinya sejauh ini bagaimana? Terakhir kali saya meliput di sana, sebenarnya kondisi mereka bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Karena mereka sudah tidak memiliki uang lagi, bisa dikatakan seperti itu. Karena semua uang mereka telah mereka memang sudah tidak tinggal di dalam padepokan ya, sudah di luar, di halaman? Masih, dengan tenda? Ya, tinggal di tenda-tenda itu. Seperti apa kondisinya? Kalau kita kan punya pernyataan nih dari Menteri Sosial sendiri, Khofifah Indar Parawansa, bagaimana kemudian kementerian juga berusaha untuk memfasilitasi kehidupan mereka. Kita akan dengarkan dulu bagaimana pernyataan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ketika misalnya pada posisi di mana mereka sudah akan pulang dan mereka ternyata sudah tidak ada biaya untuk pulang, maka pemerintah, Kementerian Sosial bisa support untuk di Jawa itu kita bisa siapkan damri. Kalau keluar Jawa bisa melalui Pelni, karena Kemsos memang punya kerjasama dengan damri dan Pelni. Karena memang kan ini artinya ada nasib manusia juga yang ada di sana ya. Dan mereka bisa dikatakan sebagai korban karena mereka adalah orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan trik penipuan dari taat pribadi dan sebenarnya menurut saya fokus pemerintah adalah jangan memaksa mereka tapi bagaimana memberikan kesadaran kepada mereka. Berarti edukasi ya yang paling penting ya. Karena
Ada satu penelpon dulu, kita putus dulu karena ada yang sedang bergabung bersama kita dari Bali. Dari Bali ada Ibu Ani ya. Selamat siang atau selamat sore waktu Bali nih Bu Ani. Oh, di Bali udah jam 3. Jam 3, selamat sore Selamat berarti ya. sore Ibu, silakan. Oke. Nah, aduh, pertama-tama pokoknya mengucapkan selamat nih sama Mas Yasir ya. Ya. Yang udah bisa masuk dan bisa ngerasain itu kok kursi kerajaan. Jadi gini, pertanyaan saya adalah, itu duit nih, sekarang ada duit nih di TV ini. Itu kamu bisa lihat nggak sayang, itu apa tuh? Duitnya asli apa enggak tuh? Itu aja satu. Kedua, dan itu tuh nggak lagi dihambur-hamburkan. Itu waktu kamu ke sana ada nggak itu sebagai jurnalis pas ke sana itu duitnya kemana aja? Ketiga, sekarang saya tuh sebagai masyarakat awam ya, miris banget gitu loh. Lihat tuh, terus tangannya lagi ke belakang, lagi ngorek-ngorek apa tuh di belakang. Jadi yang keempat, sekarang bagaimana? Banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa sayang ya. Nggak apa-apa Ibu, yang ngomong Ibu Ani. Oh nggak apa-apa ya, dikasih waktu 2 jam nih. Aja dong. Sorry, soalnya kebetulan, nah itu tadi. Jadi artinya sekarang saya juga pengen tahu, satu yang belum ke ini mungkin pernah kelewatan ya, saya tuh berita bahwa dari mana asalnya si Pak Taat pribadi ini, satu. Kedua, umurnya berapa. Baik, sosoknya begitu ya Ibu ya. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Ani. Makasih juga cantik, makasih. Pertanyaan terima banyak kasih. orang nih, Yasir, Betul. kalau tadi ada bilang gitu kan, ini katanya polisi bahwa yang ditumpuk adalah yang palsu, yang dihambur-hamburkan adalah yang Ya, coba dijelaskan asli. lagi, Seperti dijawab. apa kamu langsung? Sepengetahuan saya uang-uang yang dikeluarkan oleh taat pribadi itu adalah asli. Karena hingga saat ini pihak kepolisian juga masih mencari tahu di mana bunker. Ini yang juga menjadi Misteri ya, Mas, misteri karena informasi yang saya dapatkan dari beberapa mantan pengikut taat Ya. yang mereka nyatakan bahwa bunker itu ada. Bunker itu ada. Bunker itu ada dan ada di sekitar kawasan Probolinggo. Tapi masih Dan- dicari karena katanya ada 3 bunker kan. Dan Oke. mereka sebenarnya mengetahui lokasi bunker itu. Dan ketika dikonfirmasi dengan pihak kepolisian, Kapolres Probolinggo, Arman juga menyatakan bahwa mereka tahu bunker itu ada dan sedang diselidiki. Nah, ini yang akan menjadi titik terang lagi ketika bagaimana bunker itu dibuka dan di situ akan ditemukan uang lagi di situ karena kuat dugaan semua uang asli yang dimiliki oleh taat pribadi yang disumbangkan dari berbagai kalangan itu disimpan di bunker tersebut. Di bunker Sebelum tersebut, ya. menjawab bagaimana sosoknya dari Dimas Kanjeng, karena kan Yasir juga sempat bertemu langsung ya. Kita Betul. terima dulu ada penelpon, ada Pak Suharno dari Bangka Belitung. Selamat siang Pak Suharno. Pak Suharno? Pak Suharno, selamat siang. Nampaknya ada gangguan Oke, dari ada line gangguan. telepon tadi ya. Tapi selain sosok tadi juga ditanyakan nih Umurnya, mengenai kan- umurnya berapa, ada atau mungkin juga ini rata-rata pengikutnya range-nya berapa sih, sampai berapa? Apakah mulai dari anak-anak atau apa? Yang awalnya ketika saya sempat bertemu dengan seorang taat pribadi ketika ia di dalam sel dan ketika itu saya sempat bertemu langsung dengan taat pribadi melihat personalnya dia dan saya langsung kok orang yang diagung-agungkan oleh ribuan orang ternyata sosoknya seperti itu. Seperti apa? Seperti apa? Jujur saya tidak melihat sebuah karismatik dari seorang Oke. taat pribadi. Oke. Orangnya hanya diam-diam saja dan ketika kita berbincang dengan dia, sempat ngobrol? saya sempat berbincang Oke, dengan apa dia. yang diperbincangkan? Saya mengkonfirmasi apakah taat bisa mengeluarkan uang atau melakukan proses mengeluarkan uang tersebut. Uniknya dia bilang saya nggak bisa, saya lagi stres, saya lagi capek. Terus itu saya mencoba untuk meminta tolong lagi karena saat itu saya sedang bersama dengan Komisi 3. Saya bilang nanti anggota DPR dari Komisi 3 akan meminta Anda untuk mempraktekkan proses tersebut. Dan ia mengiyakan. Oke, nanti saya akan melakukan proses itu. Jadi seperti ada persiapan terlebih dahulu ya? Oke, dia mengatakan saya akan melakukan proses itu di depan Komisi 3 DPR yang akan bertemu dengan saya. Sebelum ia melakukan proses itu, ada teman-teman penyidik yang memeriksa seluruh bagian tubuh dari taat. Oke. Dan mengejutkan adalah ia ditemukan uang sekitar 2 juta rupiah yang telah dia selipkan di belakang celana taat. Gimana asli ceritanya? atau Itu uang uang asli atau uang palsu? Uang asli. Uang asli. Dan diketahui bagaimana uang itu muncul? Uang itu adalah miliknya taat dan uang itu memang sengaja diselipkan di bagian belakang taat. Harusnya kan kalau dalam penjara itu tidak boleh memegang uang. Nah, Alat ini yang komunikasi. juga menjadi salah satu diselidiki juga dari pihak kepolisian karena kuat dugaan ini masih dugaan ya. Iya, dugaan.
pengacara dari Taat Pribadi yang sengaja memberikan uang tersebut kepada Taat Pribadi karena Taat Pribadi diketahui akan bertemu dengan Komisi 3 DPR. Oke, jadi ada Dan keperluan. setelah uang tersebut diamankan dan akhirnya Taat Pribadi bertemu dengan Komisi 3 DPR, ketika itu Komisi 3 DPR meminta dia untuk mempraktekkan, dia tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Tidak silakan bisa Anda melakukan. tafsirkan sendiri seperti apa penuturan dari teman kita jurnalis Kompas TV Yasir Neama pada saat Taat Pribadi duitnya diambil, ternyata sama sekali tidak mengeluarkan uang. Jadi apakah dia sakti, apakah dia benar-benar bisa mengeluarkan uang, silakan Anda artikan sendiri. Dan ini juga masih dalam penyelidikan polisi Betul ya. Artinya sekali. kita harus lihat nih bagaimana kemudian dugaan-dugaan ini akhirnya berujung kepada kesimpulan yang Ya. bisa dibuktikan pastinya. Oke, Terima kasih Yasir. Yasir sudah bergabung bersama Sama-sama. kami menceritakan Nanti tadi kita ngobrol lagi sepenggalnya. di kantin ya. Oke, Saya siap. yakin pasti banyak ya cerita-cerita lain karena kami dengar sampai saat ini masih dihubungi ya oleh para pengikut di sana ya. Masih Masih ya? dihubungi Oke. oleh beberapa pengikut Dapat di sedikit sana. ilmu untuk ngeluarin apa gitu, receh-receh juga nggak apa-apa kalau nggak bisa 100.000. Ngeluarin pesona kayaknya kalau Oh, ini ngeluarin oke, pesona. oke, Terima kasih oke, Yasir oke, sekali oke. lagi.